Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa PSBB transisi selama 14 hari ke depan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masih perlu ada peningkatan kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Kita akan bergabung dengan rekan Valencia Melvinci dari Stasiun Terpadu Tanah Abang dan Abdi Aswar di Pasar Kebayoran. Kita akan ke Valencia terlebih dahulu. Valencia, bagaimana kondisi di Stasiun Tanah Abang pada pagi hari ini? Apakah pengguna stasiun menerapkan protokol kesehatan dengan baik? Ya, Egan, sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Anies Baswedan terkait perpanjangan masa PSBB transisi selama 14 hari di DKI Jakarta, selain pasar, stasiun kereta juga menjadi salah satu tempat yang akan dilakukan peningkatan pengawasan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat yang beraktivitas di sini. Dan sejak pagi hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada saat mulai beroperasi, di sini seluruh masyarakat yang beraktivitas dipastikan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang telah dianjurkan dan diperintahkan oleh pemerintah. Misalnya pada saat masyarakat beraktivitas di kawasan stasiun, tidak hanya di bagian dalam namun juga di bagian luar, ini dipastikan seluruh masyarakat harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak aman, dan bahkan juga ada yang diimbau ataupun ada tadi yang memberikan secara gratis kepada yang beraktivitas di kawasan Stasiun Terpadu Tanah Abang ini, misalnya masker dan juga face shield atau penutup wajah. Selain itu, untuk membiasakan masyarakat menggunakan hand sanitizer dan juga mencuci tangan di sejumlah titik yang telah disiapkan di kawasan Stasiun Terpadu Tanah Abang ini juga terus disosialisasikan oleh para petugas yang berjaga di sini mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, terakhir jam operasional dari Stasiun Terpadu Tanah Abang ini. Selain itu juga ada sejumlah peraturan yang diterapkan, misalnya khusus untuk balita belum diizinkan untuk menggunakan stasiun KRL, dan juga untuk orang dengan kategorisasi lansia yakni lebih daripada 55 tahun usianya, ini hanya boleh menggunakan KRL pada jam-jam tertentu saja, yakni pukul 10 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Egan. Valencia, bagaimana penggunaan kawasan terpadu yang telah ditata ulang di Stasiun Tanah Abang? Ya, Egan, begitu pula dengan kawasan terpadu yang telah ditata ulang di bagian luar Stasiun Terpadu Tanah Abang ini, seluruh masyarakat ataupun seluruh pengguna stasiun ini diimbau dan juga dipastikan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Di sini, meskipun masyarakat telah usai beraktivitas di bagian dalam stasiun, masyarakat difasilitasi untuk bisa langsung akses transportasi umum lainnya dengan mudah, yakni tidak perlu berjalan lebih jauh dari Stasiun Terpadu Tanah Abang ini, karena di bagian luar sudah ada halte Jaklingko untuk mengakses Transjakarta. Kemudian ada juga kawasan yang telah dikhususkan untuk bajai, kemudian ada angkutan kota, ada juga ojek pangkalan, dan juga ojek online juga sudah ditata sedemikian rupa sehingga sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat. Dan selain itu, untuk bisa dipastikan lebih lanjut lagi, petugas gabungan yang terdiri TNI, Polri, dan juga Brimob yang ada di kawasan Stasiun Terpadu Tanah Abang ini memastikan bahwa seluruh masyarakat menggunakan masker misalnya. Dan jika ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan ini, maka nantinya akan langsung ditegur oleh petugas yang sedang berjaga. Dan berdasarkan keterangan dari pihak stasiun, memang jumlah pengguna Stasiun Tanah Abang ini belum kembali normal seperti pada masa sebelum PSBB, dan hingga hari ini penggunanya masih sekitar 30 sampai dengan 40% daripada hari biasanya. Namun tetap dipastikan agar seluruh yang beraktivitas di kawasan Stasiun Terpadu ini menerapkan protokol kesehatan untuk berpartisipasi mengendalikan COVID-19 di DKI Jakarta. Egan. Baik, dari Melvinci kita ke Abdi Aswar. Abdi, dari pantauan Anda, bagaimana kondisi terkini dan skema pengawasan pengunjung di Pasar Kebayoran Lama? Ya, Egan, dapat kami informasikan untuk kondisi terkini para pengunjung yang ada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat ini memang masih kondusif. Artinya tidak ada penumpukan para pengunjung yang ada di pasar ini, dan memang masih
tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, khususnya yang ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta selama masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian dari pengelola pasar Kebayoran Lama sendiri juga sudah menerapkan kebijakan aturan pembatasan para pengunjung ini sebesar 50% untuk dapat beraktivitas dan juga dapat berbelanja di dalam kawasan area pasar. Pengunjung juga diminta untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan yang sudah disediakan, diantaranya dengan mencuci tangan sebelum masuk ke area pasar, tepatnya berada di belakang saya. Para pengunjung sebelum masuk ini juga diminta untuk kesediaannya dicek suhu tubuhnya. Jika ditemukan adanya pengunjung yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat, maka tidak dapat masuk ke dalam area pasar. Kemudian dari pengelola pasar Kebayoran Lama juga sudah menyiapkan adanya 3 akses keluar masuk, salah satunya pintu masuk di tempat kami berada saat ini yang juga sudah dijaga ketat oleh para petugas untuk mengawasi para pengunjung tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan standar yang sudah ditentukan. Kemudian untuk pintu keluar ini berada di area utara dan juga di area barat yang juga sama-sama dijaga ketat oleh para petugas yang ada di pasar ini. Selanjutnya dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan dan juga meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan COVID-19 di pengelola pasar Kebayoran Lama ini juga membagikan face shield ataupun penutup wajah begitu sejumlah 1.800 beserta dengan masker kepada para pedagang yang ada di sini untuk kemudian nantinya dipakai pada saat melayani para pengunjung ataupun pada saat pengunjung berbelanja di area pasar ini. Egan. Ya, Abdi, Pemprov DKI juga telah mengeluarkan aturan untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Bagaimana kemudian penerapannya di sana? Ya, betul sekali, Egan. Pemprov DKI Jakarta pada hari kemarin juga sudah resmi memberlakukan aturan Pergub DKI nomor 142 tahun 2019 tentang himbauan kepada para warga untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan di area pusat perbelanjaan ataupun di pasar tradisional. Tadi kami sempat melakukan konfirmasi dengan pengelola pasar Kebayoran Lama ini. Dikatakan bahwa memang sosialisasi ini juga sudah dilakukan sejak bulan Januari yang lalu kepada para pedagang dan juga para pengunjung. Kemudian di bulan Maret dari Wali Kota Jakarta Selatan juga sudah melakukan sidak dan juga sosialisasi kepada para pedagang di sini untuk beralih dari kantong plastik kemudian beralih menuju ke kantong yang ramah lingkungan. Dan sosialisasi ini juga terus berlanjut hingga saat ini melalui pengeras suara yang disampaikan setiap 1 jam sekali. Tadi kami juga sempat mendengarnya dari pengelola juga menyampaikan sosialisasi untuk menggunakan kantong ramah lingkungan dan juga tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan. Dan tadi juga kami sempat memantau memang sudah ada beberapa para pengunjung yang beralih untuk menggunakan kantong ramah lingkungan atau reusable bag pada saat berbelanja di area pasar ini. Namun memang kami masih melihat masih banyak para pedagang dan juga para pengunjung ini masih menggunakan kantong plastik. Namun upaya sosialisasi ini juga terus dilakukan hingga saat ini. Sementara itu untuk jam operasional dalam masa PSBB transisi kedua di Jakarta saat ini, jam operasional di Pasar Kebayoran Lama ini juga sudah kembali normal, artinya beroperasi dari pukul 8 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat nanti. Demikian untuk saat ini, kembali ke Anda di studio, Eken. Baik, terima kasih atas informasinya Abdi Aswar dan sebelumnya ada Valencia Melvinsi.